Bayangkan, sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta tahun 1920-an, sawah terbentang, ayam berkokok di pagi hari, dan anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Di desa inilah Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Argomulyo. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula keturunan priayi. Ayahnya seorang petani sekaligus pembantu lurah. Ibunya seorang perempuan desa yang sangat tabah. Sejak kecil Soeharto hidup sederhana. Ia dikenal pendiam, jarang bicara, tapi matanya tajam memperhatikan. Sekolahnya sempat berpindah-pindah, bahkan sempat putus karena masalah ekonomi keluarga. Namun satu hal yang tertanam sejak dini, ia belajar membaca keadaan tanpa banyak bicara. Masa mudanya bertepatan dengan gelombang besar sejarah pendudukan Jepang. Saat itulah ia masuk dunia militer, bukan lewat pendidikan elit, tapi dari jalur prajurit biasa. Dari bawah, ia belajar satu pelajaran penting. Kekuasaan bukan hanya soal pangkat, tapi soal mengendalikan informasi dan loyalitas orang-orang di sekitarnya. Tak banyak yang tahu, sebelum menjadi bapak pembangunan, Soeharto pernah menjadi petugas keuangan di tentara. Posisi ini melatihnya mengatur sumber daya, bahkan ketika sumber itu sedikit. Kemampuannya mengelola logistik dan membangun jaringan perwira membuatnya cepat naik pangkat. Ia bukan tipe orator yang berapi-api, sebaliknya ia lebih suka bicara pelan, memberi perintah singkat, lalu mengamati hasilnya. Gaya inilah yang akan menjadi ciri khasnya seumur hidup. Namun, perjalanan Soeharto baru saja dimulai ketika ia terjun di medan operasi militer yang menguji bukan hanya soal nyali, tapi juga kecerdasannya membaca situasi. Operasi yang akan mengubah reputasinya di mata banyak orang, dari sekedar perwira lapangan menjadi sosok yang diperhitungkan. Tahun 1945, Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Bagi Soeharto muda, ini bukan sekedar peristiwa politik, ini adalah panggilan untuk bertarung di medan yang ia kenal, militer. Soeharto bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal TNI, dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Ia bukan hanya yang paling terkenal di barisan depan, tapi ia punya reputasi, disiplin, licin, dan selalu berpikir 2 langkah ke depan daripada lawan. Awal 1960-an, Indonesia punya misi besar ambisius, merebut Irian Barat dari Belanda. Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Soeharto memimpin Operasi Mandala. Ini bukan perang terbuka, melainkan kombinasi diplomasi, tekanan militer, dan operasi intelijen. Soeharto berhasil mengatur operasi ini dengan minim pertempuran besar. Hasilnya, Irian Barat masuk ke Indonesia pada tahun 1963. Keberhasilan ini mengangkat namanya di lingkaran kekuasaan. Ia dianggap bukan hanya prajurit, tapi juga manajer operasi politik militer. Lalu datang badai. Malam 30 September 1965, 6 jenderal dibunuh dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai G30 SPKI. Dalam kekosongan kepemimpinan itu, Soeharto yang saat itu menjabat Panglima Kostrad bergerak dengan cepat. Ia mengambil alih kendali militer di Jakarta, mengamankan ibu kota, dan memojokkan Partai Komunis Indonesia sebagai dalang. Dalam hitungan minggu, peta kekuasaan berubah. Soekarno masih presiden, tapi Soeharto memegang kendali penuh atas keamanan. Ia mengatur perintah, mengendalikan media, dan perlahan mengambil alih fungsi pemerintahan. Soeharto tidak langsung mengumumkan dirinya penguasa. Ia bergerak perlahan, membangun dukungan dari militer, birokrasi, dan kelompok politik non-komunis. Pada Maret 1966, ia mendapat surat perintah 11 Maret atau biasa dikenal dengan Super Semar dari Soekarno. Dokumen yang memberinya wewenangan luas untuk memulihkan keamanan, dan dari sinilah kekuasaannya mulai resmi. Bagi banyak orang, Soeharto terlihat tenang bahkan datar, tapi di balik itu ia punya kecerdikan membaca peluang. Ia tahu kapan harus bergerak cepat, kapan harus menunggu, dan kapan harus membuat lawan merasa aman sebelum mengambil langkah penentu. Badai politik 1965 hingga 1966 membuatnya berhadapan langsung dengan kenyataan. Kekuasaan di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh rakyat, tapi oleh siapa yang mengendalikan senjata dan informasi. Di titik ini, Soeharto bukan lagi sekedar prajurit, ia adalah pemain politik papan atas, siap membentuk babak baru Indonesia yang biasa dikenal Orde Baru. Namun membangun kekuasaan itu satu hal, mempertahankannya dan membuat rakyat percaya itu cerita lain.
Awal 1966, Indonesia ibarat kapal tua yang hampir karam. Ekonomi berantakan, inflasi mencapai ratusan persen, utang menumpuk, dan hubungan luar negeri retak. Soeharto paham jika kapal ini tidak segera diperbaiki, kekuasaan yang baru ia genggam bisa tenggelam bersama negara. Ia butuh tim yang bisa bekerja cepat, tepat, dan tidak ikut larut dalam drama politik. Ia mengajak sekelompok ekonom muda lulusan Universitas California, Berkeley, kelompok yang kelak dijuluki Mafia Berkeley. Mereka bukan politisi, melainkan teknokrat. Tugasnya jelas, menjinakkan inflasi, membenahi anggaran negara, mencari bantuan dari investasi asing. Tahun 1969, Soeharto meluncurkan Repelita 1, rencana pembangunan 5 tahun. Prioritasnya sederhana tapi strategis, yaitu adalah pangan dulu, industri nanti. Beras harus tersedia, harga harus stabil, infrastruktur irigasi dibangun, pupuk dan benih unggul disalurkan, petani diberi penyuluhan. Di mata rakyat, ini langkah yang langsung terasa. Di desa-desa, sawah kembali menghijau dan harga beras tidak lagi naik gila-gilaan seperti masa sebelumnya. Soeharto tahu Indonesia butuh modal dan teknologi dari luar. Undang-undang penanaman modal asing 1967 jadi pintu resmi bagi investor. Dengan bantuan EGGA, kelompok negara donor yang dipimpin Belanda, proyek-proyek besar mulai dibiayai: jalan, jembatan, irigasi, pembangkit listrik. Di depan rakyat, Soeharto tampil sederhana, sering belusukan ke desa, mengenakan pakaian sipil biasa dan berbicara dengan bahasa rakyat. Namun di balik layar, ia menjalankan kontrol ketat terhadap semua instrumen negara, militer, birokrasi, ekonomi, bahkan budaya. Langkah-langkah ini membentuk pondasi Orde Baru, negaranya stabil, ekonomi yang mulai tumbuh, dan kekuasaan yang nyaris tak tergoyahkan. Berikutnya datang dari kabar baik, harga minyak dunia melonjak. Dan di tangan Soeharto, ledakan devisa ini akan mengubah wajah Indonesia dan membawanya ke puncak kejayaan. Tahun 1973, dunia diguncang krisis minyak. Bagi banyak negara ini bencana. Harga energi melambung tinggi, industri terguncang. Tapi bagi Indonesia yang baru saja menjadi anggota OPEC dan punya cadangan minyak besar, ini adalah durian runtuh. Pendapatan negara melonjak tajam. Soeharto melihat kesempatan emas ini. Ia memutuskan untuk memompa dana ke pembangunan besar-besaran. Jalan raya lintas pulau, bendungan dan jaringan irigasi, pabrik pupuk, sekolah dan pusat kesehatan. Salah satu keberhasilan paling dikenal adalah sektor pertanian dengan program intensifikasi, benih unggul, pupuk, irigasi, penyuluhan, produksi padi meroket. Pada tahun 1984, Indonesia dinyatakan swasembada beras oleh FAO. Di desa-desa, panen raya dirayakan dengan pesta rakyat. Di mata rakyat, Soeharto benar-benar menjadi bapak pembangunan. Selama 1980-an awal hingga awal 1990-an, ekonomi Indonesia tumbuh pesat, rata-rata di atas 7% per tahun. Angka kemiskinan menurun drastis, kota-kota besar berkembang, jalan tol dibangun, listrik masuk ke desa, dan kelas menengah mulai tumbuh. Namun semua itu dibayar dengan harga yang tak selalu terlihat, di mana partai politik tetap dikekang, pers bebas nyaris tidak ada, militer mengawasi kehidupan politik dan sosial, rakyat mendapat keamanan dan kemakmuran relatif, tapi harus menerima pembatasan kebebasan berbicara dan berekspresi. Kekuasaan ekonomi pun mulai terkonsentrasi. Keluarga presiden dan kroni dekatnya mendapat akses istimewa ke proyek-proyek besar dan konsesi bisnis. Bagi banyak orang, ini adalah awal dari benih-benih korupsi, kolusi, nepotisme yang akan menjadi masalah besar di masa depan. Di mata dunia, Soeharto dianggap salah satu pemimpin Asia paling stabil dan efektif. Di dalam negeri, ia digambarkan sebagai sosok bapak yang melindungi rakyatnya. Namun di balik semua itu, ia tahu bahwa kejayaan itu bisa runtuh kapan saja jika pondasi ekonomi goyah dan dukungan politik melemah. Dan tidak banyak orang sadari, badai itu sedang membentuk awan gelap di kejauhan. Badai yang akan menghantam di akhir 1990-an, menghentikan era yang tampak tak terkalahkan ini. Soeharto sering disebut sebagai pemimpin yang misterius. Ia jarang berbicara panjang di depan umum, apalagi menunjukkan emosinya. Bagi banyak orang, ia seperti catur, diam, tapi setiap langkahnya sudah dipikirkan jauh ke depan. Soeharto bukan ideolog,
ia tidak memimpin dengan dogma tertentu seperti Soekarno dengan nasionalismenya. Bagi Soeharto, yang penting negara stabil, ekonomi tumbuh, dan kekuasaannya aman. Jika harus bekerja sama dengan Barat, ia lakukan. Jika membatasi kebebasan demi stabilitas, ia tak ragu. Ia jarang mengambil langkah frontal. Lebih sering ia mengulur waktu, membuat lawan merasa aman, lalu bergerak saat kesempatan datang. Inilah yang membuatnya bisa memegang kendali selama 32 tahun. Kekuatan tidak dipegang dengan genggaman yang erat, tapi dengan kendali yang pelan namun konstan. Namun, kekuasaan yang terlalu lama di tangan satu orang punya sisi yang gelap. Kronisme, monopoli usaha, dan praktek nepotisme menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Orde Baru. Soeharto jarang terlihat marah, tapi ia juga jarang menghentikan penyimpangan yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Tahun 1997, krisis finansial Asia menghantam. Nilai rupiah jatuh, harga-harga melonjak, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Demonstrasi merebak, dan setelah 3 dekade berkuasa, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Kepergiannya begitu cepat seperti runtuhnya tembok yang selama ini terlihat kokoh. Bagi sebagian orang, Soeharto adalah bapak pembangunan, pencetak swasembada beras, pembawa listrik ke desa, pencipta stabilitas ekonomi. Bagi yang lain, ia adalah simbol otoriter, KKN, dan kebebasan sipil yang terpasung. Warisan Soeharto adalah mozaik yang rumit. Jalan, sekolah, irigasi yang dibangun pada masanya masih digunakan hingga kini. Stabilitas politik yang ia bangun membuat ekonomi tumbuh, tapi juga membungkam kritik. Swasembada pangan menjadi pencapaian nasional, namun ekonomi yang terlalu terpusat pada keluarga dan kroni meninggalkan luka yang dalam. Dan mungkin inilah ironi terbesar. Soeharto membangun negara agar stabil, tapi menata sedemikian rupa hingga ia sendiri menjadi pusat dan semua stabilitas itu. Ketika pusat itu runtuh, sistem yang ia bangun ikut runtuh.